Shalom, anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar kembali. Namun harapan saya bagi kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan yang terberkati. Amin. Kiranya seluruh keluarga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam hari-hari ini memang sudah cukup ada yang membosankan, jenuh mungkin. Saya sendiri sudah 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu sudah ada di rumah. Paling keluar 3 hari 4 hari sekali itu pun ke pasar atau belanja by online. Saya berharap kita mau bersabar dan kita mau saling dukung dalam doa. Terlebih khusus kita berdoa buat bangsa dan negara kita supaya wabah ini boleh cepat berlalu dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Pagi ini kita sebelum belajar, kita mau tundukkan kepala sejenak, kita bersatu dalam doa supaya Tuhan memberikan semangat dan sukacita bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Pada hari ini Tuhan kami mau belajar, biarlah penuhlah hikmat Tuhan atas kami, sehingga dalam proses pembelajaran kami Tuhan menolong, Tuhan membimbing kami, sehingga segala pemahaman yang kami peroleh, kami boleh terapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kuasa-Mu memampukan kami dalam proses pembelajaran ini. Hamba-Mu Engkau pimpin dengan segala hikmat Tuhan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk berbagi dari semua pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita tentang budaya. Dari awal saya sudah pernah sampaikan bahwa budaya itu bersifat dinamis. Dia bergerak terus-menerus dan bergerak untuk kemajuan. Hari ini kita mau belajar beberapa hal yang mempengaruhi kemajuan budaya itu sendiri. Ada 2 faktor besar, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Apa itu faktor internal yang membuat kemajuan sebuah kebudayaan? Yaitu demografis, kemudian sosial, kadangkala juga bencana alam dan juga lingkungan. Nah, secara demografis budaya itu dipengaruhi oleh kematian kadang, kelahiran, dan migrasi. Pada zona-zona tertentu, pada wilayah-wilayah tertentu dan pada masa-masa tertentu, kematian itu dianggap suatu aib, suatu tulah, suatu kutuk pada sebuah daerah. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan di tahun 2004, 2008, dan masih beberapa tahun kemudian saya mengunjungi suku anak dalam yang ada di pedalaman Jambi, Sumatera Selatan, perbatasan antara Jambi dan Sumatera Selatan. Kami menempuh jarak yang begitu jauh. Kami berjalan darat dari Jakarta itu 2 hari 1 malam.
dan dari situ kami harus naik perahu kecil menyusuri arus sungai itu selama kurang lebih 2,5 jam, dan kami akan masuk hutan berjalan kaki selama 3 jam pada masa itu. Jadi di sana pada zaman itu kalau ada sebuah kematian itu dianggap kutuk, maka warga yang ada di situ akan pindah. Karena dianggap tempat itu membawa kutuk, tempat itu membawa sesuatu yang membahayakan hidup mereka. Akhirnya hidup mereka bersifat nomaden. Tetapi dalam kenomadenan mereka mengembangkan pola-pola hidup mereka supaya mereka bisa survive, di mana mereka ada pada tempat tinggal yang baru. Nah, ini juga yang membuat suatu perkembangan sebuah budaya. Itu. Dan masih banyak lagi. Waktu saya ke daerah Kalimantan Barat, ke pedalaman Sintang, ke pedalaman Kapuas itu lebih ini juga. Kemudian saya ada di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Itu di Desa Tanjung Asam namanya. Itu ada pergerakan orang di mana perusahaan-perusahaan itu membuka pabrik kayu di dalam hutan. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang suku asli di sana. Dan mereka bersosialisasi. Ini pun salah satu yang menjadi faktor untuk berkembangnya kebudayaan. Itu. Perpindahan satu kelompok manusia kepada tempat yang lain ini akan mempengaruhi kemajuan sebuah kebudayaan. Terlebih perpindahan dari manusia-manusia kota ke daerah-daerah yang cukup terasing. Maka budaya-budaya pada suku terasing ini akan lebih maju. Tahun 2008, kalau saya nggak salah ingat tahun 2008, kami baru mengajarkan mandi ke suku anak dalam dengan menggunakan sabun dan gosok gigi pakai odol. Itu tahun 2008. Kalian bisa bayangkan, kita coba membayangkan 2008 kalian udah seperti apa? Jakarta udah seperti apa? Kalau rata-rata kalian kelahiran tahun berapa? Kalau sekarang usia kalian 17 tahun. Berarti kurang lebih kalian lahir tahun 2003. 2008 usia kalian ya 5 tahun. 5 tahun kalian udah diajak ke mall. Itu orang suku anak dalam ke mallnya mana? Itu. Padahal mereka baru diajarin mandi pakai sabun, gosok gigi pakai odol. Itu. Akhirnya kami datang masuk ke sana, dan akhirnya mereka tahu apa itu odol, tahu apa itu sabun. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa membangun, 1 tahun kemudian kami bisa membangun tempat tinggal buat mereka, di mana mereka tadinya tinggal di atas pohon. Itu kita membuatkan tempat tinggal buat mereka, ada 14 rumah dan 1 gereja kami bangun. Saya masih punya dokumentasinya tertinggal di laci kerja saya di sekolah. Itu masih ada dokumentasinya, saya simpan di sana. Ini yang menarik, seharusnya kita orang-orang yang lebih maju bisa membawa suatu perkembangan budaya pada daerah-daerah tertentu. Dengan kata lain, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima, kami sudah salurkan dalam bentuk sembako di masa pandemi COVID-19 ini.
Kita sudah kirim bantuan ke Jember, ke kampus, karena mahasiswa-mahasiswa di sana harus dikarantina. Pembiayaan untuk makan mereka sehari-hari kekurangan, akhirnya kita kirim sembako ke sana. Puji Tuhan, itu mereka terberkati. Dan kemudian ke Lumajang ada kurang lebih 20 kepala keluarga yang bisa kita bantu. Dan baru-baru ini 2 minggu yang lalu kami coba membantu lagi keluarga-keluarga, khususnya di anggota-anggota jemaat gereja kami. Ada satu budaya. Budaya apa? Budaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kita akan salurkan kepada mereka. Kita akan influenskan kepada mereka. Kita akan tularkan kepada mereka. Budaya-budaya seperti ini. Saya berharap anak-anakku yang terkasih, khususnya kelas 11, punya budaya-budaya yang baik. Dan budaya itu dapat membangun budaya orang lain menuju kepada suatu perkembangan. Amin. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal yang mampu mengembangkan kebudayaan? Adanya perdagangan, penyebaran agama, dan peperangan. Budaya Indonesia nggak seperti ini dulu. Tapi masuknya kolonial Belanda tuh menjajah dengan alasan pertama-tama adalah berdagang dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya mereka ingin menguasai negara kita. Mereka membawa budaya dari Belanda sana, budaya-budaya Eropa, khususnya budaya Belanda. Ini mempengaruhi juga. Itu. Kadangkala budaya jelek malah kita ikutin, gitu. Ya. Coba ingat bagaimana Belanda memperbudak kita. Dan budaya ini terbawa sampai sekarang. Kadangkala siapa yang kaya memperbudak siapa yang miskin, siapa yang kurang mampu, gitu. Saya kurang setuju untuk budaya seperti ini. Ini mempengaruhi, tapi merusak. Cobalah berpikir bahwa waktu kita ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya Yeremia bilang begini, itu berdoalah bagi bangsa di mana engkau kuutus, dan usahakanlah kesejahteraan kota itu. Usahakanlah kesejahteraan kota itu. Itu firman Allah yang bilang. Itu sebabnya waktu kalian berusaha dagang nanti, kalian ekspansi kemana, bawa sebuah budaya, bawa sebuah dampak, bawa sebuah pengaruh yang positif di mana kalian ada. Jangan malah hidup kalian bikin rusak, ya kan? Itu sebabnya pemahaman ini seharusnya dipahami dengan baik, diketahui dengan baik, dan dilakukan oleh kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita, itu baik juga dampaknya. Baik hidup kita berdampak bagi orang, demikian juga sebaliknya orang berdampak baik dengan kita. Itu. Nah, secara sosial, pada dasarnya kebudayaan itu menyesuaikan dengan lingkungan sosial di mana kita berada. Itu. Jadi secara sosial, kebudayaan itu menyesuaikan dengan lingkungan di mana budaya itu berada. Itu. Allah bisa karena biasa. Itu pepatah bahasa Indonesia bilang. Biasakanlah yang baik. Kalian akan bisa melakukan yang baik. Karena apa? Karena kalian biasa melakukan yang baik. Dan dari semuanya itu,
dari segala aspek kebudayaan. Mari sama-sama kita belajar melestarikan budaya itu sendiri. Berapa banyak kebudayaan-kebudayaan ini semakin luntur. Berapa banyak kebudayaan-kebudayaan itu semakin pudar. Kenapa? Tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan zaman modern, bahkan postmodern, yang kadangkala pengaruhnya itu bukan pengaruh positif, melainkan pengaruh negatif. Gitu. Cobalah kalian belajar merenungkan, belajar menyimak gitu. Seberapa besar budaya-budaya yang dari luar sana mempengaruhi kehidupan kita. Pemujaan terhadap budaya liberalisme. Bagaimana dengan kita? Budaya nudisme. Terlalu banyak mempengaruhi. Ini gak bagus. Jangan bangga Anda, khususnya cewek-cewek ini, ya. Sekarang mungkin enggak, tapi nanti kalau kau udah lulus, kalau kau udah sarjana, banyak uangmu, ya, main-main kau, vacation kau ke Bali, kemana gitu, mulai berfoto-foto kau cuma pakai bikini aja, dan bangga kau senyum selfie begitu, Ini budaya yang gak bagus, apalagi kita orang Kristen, pamer sana, pamer sini, apa bagusnya, ya? Lestarikan budaya yang baik. Itu. Budaya makan bersama, budaya duduk sopan, ya. Budaya pakai pakaian yang rapi. Jangan kalau cewek udah pakai rok mini, duduk ngangkang lagi, seolah-olah kau mau pamer. Itu. Mending kalau bagus, kalau jelek bagaimana? Bukan senang orang, muntah. Ya toh. Nah, ayo lestarikan budaya yang bagus. Saya setuju, saya bangga, saya senang gitu. Kalau ada anak-anak saya yang pinter Mandarin gitu. Saya senang. Kenapa? Artinya dia tidak melupakan bahasa ibunya. Saya berharap anak-anakku yang terkasih belajar memahami ini, ya. Jangan kalau budaya-budaya yang jelek yang dari sana kau ambil tanpa kau filter juga, habis hidupmu, ya. Jangan bangga kau suka ngedugam begini bagon, lalu sweet 17 party begitu, bikin di hotel, cari IO, ya kan? Yang repot yang ulang tahun dari bulan berapa itu? Dari bulan Maret lah, sampai nanti bisa jadi bulan Juni itu mau bikin dia sweet 17 party, tahu-tahu terjadi PSBB. Rugi kau, uang udah habis banyak, ya kan? Sementara sweet 17 party nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Itu karena harus tepat waktunya, kan gitu, harus pas. Uang udah kepalang masuk, rugi kau, ya. Lebih bagus uang yang untuk party itu, ya kan, kau bawa ke panti-panti asuhan, ya. Berbagi berkat kau. Ini budaya yang seperti ini yang harus dikembangkan, dilestarikan, ya. Jangan kalau kau persembahan setiap hari Jumat ibadah 2.000 ya. Sementara uang jajanmu 20.000 gitu. Saya rasa persembahanmu 5.000 nggak jadi kurang kenyang kau dengan jajan 15.000. Ya kan? Apalagi uang jajannya lebih dari 30.000, 40.000. Malu kau apalagi nggak kasih persembahan. Alkitab berkata apa? Jika engkau datang beribadah, bawalah persembahan waktu beribadah. Itu. Jangan pura-pura lagi, aduh gue lupa bawa duit, gue lupa bawa dompet. Klasik sekali. Ya, ayo
Kita mau sama-sama belajar mengembangkan, melestarikan sebuah kebudayaan yang baik. Itu sebabnya saya ingin bahwa kita mau memahami beberapa budaya-budaya dari daerah-daerah tertentu. Tugas buat kalian. 1. Pelajari dan kuasai lagu O Inani Keke. 2. Berasal dari mana? 3. Apa arti dan makna lagu tersebut? 4. Buatlah sebuah video di mana kalian menyanyikan lagu O Inani Keke tanpa teks. Setelah itu kirim ke WA saya. Jangan kemana-mana, jangan ke email, jangan, kirim ke WA saya 0896 7467 6284. Oke ya. Itu sebabnya saya ingin tahu seberapa jauh kalian mempelajari beberapa lagu daerah yang sebetulnya gampang, ya kan? Oke. Pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan kita akan libur. Kemudian 2 minggu yang akan datang, 3 minggu yang akan datang, kita masuk dalam ulangan harian yang kedua. Sampai pada materi minggu depan, yaitu tentang kebudayaan untuk Tuhan dan iptek. Kita akan belajar di sana 2 minggu ke depan. Kemudian 3 minggu ke depan itu kita akan ulangan harian yang kedua online, dan saya akan memberikan batas waktu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, tetap saja di rumah, belajar tetap sukacita, teruslah berdoa, karena doa orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat proses pembelajaran ini. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak didik kami di SMA Kemurnian 2. Berkati keluarga mereka, berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu tetap ada bagi anak-anak kami yang terkasih. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati, mencukupkan kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Mungkin ada beberapa atau banyak yang terdampak akibat wabah virus corona ini Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka. Oh Bapa di surga, hamba percaya Engkau akan memulihkannya suatu saat kelak. Engkau punya rancangan rencana yang dahsyat. Terima kasih Allah kami yang hidup, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Yayasan Pendidikan Kemurnian. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberikan hikmat bagi pemilik, semua staf, kepala sekolah, guru-guru, semua OB dan lain sebagainya. Tuhan Allah memberkati kami. Biarlah semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami di lain waktu di dalam sukacita dan perlindungan keselamatan Allah, sehingga kami boleh melihat betapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.